Bab 31 dan 32. Kekhawatiran Tuan Muda. Regan memperhatikan wajah Dide dan Zevana, matanya menyelidik dan mencari tahu. Keningnya berkerut penuh kecurigaan, sementara detak jantungnya berdebar semakin kencang. Apa yang pernah kalian janjikan? Dan apa sebenarnya hubungan kalian berdua? Apakah kalian sepasang kekasih? Kenapa aku melihat ada cinta di antara kalian? Gumamnya dalam hati, pertanyaan itu berkecamuk di benaknya. Zevana tampak gugup, bibirnya bergetar tipis dan matanya tidak bisa menatap Regan atau Dide secara langsung. Sementara itu, Dide, dengan raut muka kecewa yang mendalam, memandang Zevana dengan tatapan yang menyayat hati. Ada kesedihan dan rasa tidak percaya yang bercampur menjadi satu. Tiba-tiba pedagang martabak menghampiri mereka. Ia mengantaikan pesanan Zevana yang sudah selesai dibuat. "Neng, ini martabaknya," ucap pedagang. Martabak, memecahkan keheningan yang mematikan. Regan merogoh saku dan membayar martabak tersebut tanpa mengalihkan pandangannya dari Dide. Kemudian, dengan gerakan tegas, ia menggenggam tangan Zevana. "Ayo kita pergi dari sini," ucapnya tegas. Zevana menoleh sekilas kepada Dide, matanya berkaca-kaca, seolah ingin mengucapkan ribuan kata maaf namun tidak mampu terucap. Langkah mereka semakin menjauh, meninggalkan Dide yang masih terpaku di tempatnya, dengan hati yang terbelah antara cinta dan kekecewaan mendalam. Dide menghela nafas berat, menatap punggung Zevana yang semakin menjauh, lalu berbisik lirih, "Kita pernah berjanji, Zevana. Kenapa kamu tega melakukan ini? Kenapa semudah itu kamu melupakanku, melupakan janji-janji kita? Andai waktu dapat kuputar, ingin aku memilikimu meski dengan cara buruk sekalipun. Aku mencintaimu, Zevana. Demi Allah aku tidak ikhlas, aku tidak rida kamu menikah dengan pria lain." Sementara itu Zevana yang berjalan menuju mobil, digandeng oleh Regan, berbicara dalam hatinya, "Maafkan aku Kak Dide, aku tidak melupakan janjiku dan mimpi-mimpi kita, aku mengingatnya. Aku juga pernah berencana menerima kakak saat waktunya tiba nanti, namun takdir berkata lain. Kita bisa berencana tapi Allah punya kuasa. Pada kenyataannya aku harus menikah dengan pria asing seperti Kak Regan. Semoga Allah mengirimkan wanita yang tepat untukmu Kak." Mereka baru saja mencapai mobil yang terparkir di pinggir jalan, cahaya lampu jalan menyinari wajahnya yang pucat. Regan, dengan tangan masih menggenggam tangannya, menunggu jawaban dengan tatapan yang dalam dan penuh kekhawatiran. Begitu masuk ke dalam mobil, Regan menghidupkan mesin mobil lalu melaju. Di perjalanan Regan mencoba menanyakan hal yang membuatnya penasaran. "Siapa pria tadi? Ada hubungan apa antara kamu dan pria tadi? Apa dia kekasihmu?" tanya Regan, menyelidik. Zevana menarik napas dalam, hatinya berkecamuk saat ia mendengar pertanyaan dari Regan. Dalam hati, Zevana merasa bersalah dan berat untuk menjawab. Ia menundukkan kepala, berusaha mengumpulkan keberanian untuk berkata jujur. "Tidak, dia bukan kekasihku," jawab Zevana dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Rasa sesal dan kehilangan terpancar jelas dari sorot mata Zevana yang berkaca-kaca. Regan menghela napas lega, namun tetap memperhatikan Zevana yang tampak berjuang dengan emosinya. "Lalu, kenapa kamu tampak bersedih?" tanya Regan lembut, mencoba menenangkan. Zevana mengangguk perlahan, mencoba tersenyum namun bibirnya bergetar. "Aku baik-baik saja, hanya sedikit terbawa suasana saja," ucapnya, mencoba menyembunyikan kekacauan di dalam hatinya. Regan merespons dengan mengapit tangannya lebih erat, memberikan dukungan yang tidak diucapkan. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Regan. Bukannya menjawab, Zevana justru malah menangis. Terlihat kesedihan mendalam dari gadis itu. Dan itu membuat Regan terenyuh. "Apa kamu butuh pelukan?" tanya Regan. Zevana tidak merespon. Tak tahan melihat dan mendengar tangisan Zevana, Regan menghentikan mobilnya. Lalu ia membawa Zevana ke dalam pelukannya.
Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian, aku juga tidak tahu apa yang sudah kalian janjikan. Tapi menangislah, jika itu bisa membuatmu lebih baik, ucap Regan sambil mengusap lembut punggung Zevana memberikan ketenangan untuk Zevana. Zevana, kamu gadis penuh kejutan, kamu yang selalu ceria, berisik dan bawel, ternyata ketika menangis, tangismu sedalam ini. Bahkan aku tidak sanggup melihatmu menangis, aku lebih suka kamu yang berisik dan bawel, batin Regan dalam hatinya. Zevana merasa hangat saat berada dalam pelukan Regan. Rasa sakit hati yang tadi membanjiri dadanya perlahan mereda. Tapi saat dia melepaskan pelukan, masih ada sisa-sisa air mata yang jatuh dari kelopak matanya. Regan menatapnya, apa sudah lebih baik? Tanyanya dengan suara yang lembut. Zevana mengangguk perlahan, mencoba tersenyum. Makasih Kak. Maaf baju kakak jadi basah gara-gara Zevana, ucapnya dengan suara yang masih bergetar. Regan hanya tersenyum, mengibaskan tangan seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak apa-apa, asal kamu tidak menangis lagi. Sudah ya, jangan menangis lagi, aku tidak suka melihat wanita menangis. Kamu juga terlihat sangat jelek ketika sedang menangis, ucap Regan, cobaan untuk mencairkan suasana. Wajah Zevana yang semula muram, berubah menjadi terkejut dan kemudian perlahan muncul tawa kecil di sudut bibirnya. Candaan Regan berhasil membuatnya merasa lebih baik. Rasa sakit yang tadi membelenggu hatinya, kini mulai tergantikan dengan kehangatan dan kelegaan. Maafkan aku Zevana. Karena kebodohan dan kecerobohanku, kamu jadi terjebak dalam pernikahan ini dan kamu harus terluka. Jika kamu ingin bersama pria itu, katakanlah. Maka aku akan kembalikan kamu pada kedua orang tuamu, ucap Regan. Perkataan Regan membuat Zevana terkejut, pupil matanya melebar sempurna. La menatap Regan. Kenapa kakak bicara seperti itu? Apa kakak sengaja ingin membuat semua menjadi semakin rumit? Tanya Zevana dengan suara bergetar. Bukan begitu Zevana. Aku hanya tidak ingin kamu tertekan dan terluka jika harus hidup denganku. Sementara hatimu untuk pria tadi, ungkap Regan. Atas dasar apa kakak mengatakan demikian? Kenapa kakak seolah-olah tahu isi hati Zevana? Tanya Zevana pada Regan. Aku pria dewasa Zevana, aku tahu bagaimana tatapan seseorang jika menatap orang yang ia sukai dan itu kamu lakukan pada pria tadi. Aku siap mundur jika kamu memang mencintainya dan memilih dengannya. Akan aku bersihkan namamu dari segala hal termasuk daftar pernikahan, ucap Regan dengan suara bergetar. Zevana kembali terkejut mendengar perkataan Regan. Entah kenapa rasanya hati Zevana sangat sakit, bahkan lebih sakit ketika mendengar perkataan Dide. Zevana kembali menangis. Kak, tolong jangan menambah masalah. Dengan aku menikah saja sudah membuat malu orang tuaku, meskipun pernikahan kita rahasia tapi tetap saja statusnya aku pernah menikah. Dan jika aku dan kakak berpisah, tentu akan menambah beban pikiran orang tuaku, kakak bilang. Kakak bisa membersihkan namaku, lalu kenapa tidak kakak lakukan saat sebelum menikahiku, agar pernikahan ini tidak pernah terjadi, lirih Zevana. Regan mengusap kasar wajahnya, semua salahku, aku melakukannya karena saat itu keadaan mendesakku. Oma kritis saat itu, jadi aku tidak punya pilihan lain. Aku kira semua akan mudah dan tidak akan rumit, nyatanya aku salah dan semua menjadi serumit ini, ucap Regan. Ingat Zevana, aku hanya memberimu satu kali kesempatan untuk boleh memilih pergi bersama orang yang ada di hatimu, orang yang kamu cintai. Tapi jika kamu menolak pergi dan berpisah denganku, maka setelahnya kamu tidak boleh pergi dariku. Karena semua yang sudah menjadi milikku tidak akan pernah rela untuk aku bagi. Tekan Regan. Aku tidak mencintai Kak Dide, hanya saja dulu aku pernah berjanji akan berakhir dengannya, jika saatnya tiba nanti, namun nyatanya takdir berkata tidak, kita bisa berencana, tapi jangan lupakan Allah yang punya kuasa.
Aku tidak akan meminta pisah ataupun pergi dari kakak karena Allah membenci segala macam bentuk perpisahan dan perceraian. Tapi jika kakak sendiri yang memintanya, maka aku akan pergi, ungkap Zevana. Baik, mari kita lupakan masalah malam ini, ucap Regan, dan Zevana mengangguk. Gak usah jadi aja ke rumah Abi dan Umi. Zevana gak mau Abi, Umi dan Kak Zayan lihat kondisi Zevana kayak gini. Zevana takut mereka ngira kakak yang bikin Zevana nangis, kata Zevana. Kan memang aku yang membuatmu menangis, kata Regan. Ih, gak gitu loh Kak, kata Zevana. Kamu sangat jelek ketika menangis. Aku lebih suka kamu yang bawel dan banyak tanya, meskipun itu sangat berisik dan mengganggu. Tapi itu jauh lebih baik daripada kamu menangis, kata Regan. Alah, giliran Zevana berisik aja, kakak ngomel, timpal Zevana. Tentu saja aku mengomel karena terkadang kamu membuatku kesal, ucap Regan. Zevana memutar bola mata malas, kayak dia gak nyebelin aja, timpalnya pelan. Aku mendengarnya Zevana Nayara Sazana, kata Regan. Kak, mau es krim itu, rengeknya ketika melihat pedagang es krim yang ada di dekat taman. Baiklah. Regan pun menghentikan mobilnya. Zevana keluar dari mobil, kemudian berlari menghampiri pedagang es krim. Gadis yang unik, baru saja dia menangis sesegukan dan sekarang dia berlari hanya karena es krim, gumam Regan. Kemudian Regan memanggil anak buahnya yang mengikuti mobil Regan, dan meminta anak buahnya untuk mengantarkan martabak yang ia beli ke rumah mertuanya. Antarkan martabak ini ke rumah mertua saya. Baik tuan muda, sahutnya, dan ia pun pergi. Detik berikutnya Regan menoleh ke arah Zevana. Regan menghampiri Zevana yang sudah duduk sambil memegang dua es krim. Begitu Regan sampai dan duduk di sebelah Zevana, Zevana pun memberinya es krim. Ini untuk kakak, ucap Zevana dan Regan pun mengambilnya. Suasana di taman malam ini terasa sangat berbeda, dengan perasaan yang rumit dan harapan baru tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan mereka bersama. Regan melirik Zevana, lalu bertanya, bagaimana sekarang hatimu? Apakah sudah lebih baik? Atau masih kepikiran pria yang tadi? Tanya Regan. Enak aja bilangin Zevana masih kepikiran yang tadi. Enggak ya, Zevana gak kepikiran soal yang tadi. Mulai malam ini Zevana akan melupakan semuanya. Lagi pula Zevana tidak mencintai Kak Dide, kata Zevana. Masa sih? Tapi kamu pernah berjanji akan berakhir dengannya saat waktunya tiba, ucap Regan dengan nada menggoda. Ih, gak gitu loh Kak. Sebenarnya ceritanya tuh gini, ucap Zevana sengaja memotong kalimatnya. Jadi gimana ceritanya? Tanya Regan penasaran. Ada deh, rahasia, balas Zevana. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui jendela dapur, menerangi sosok Zevana yang sedang sibuk dengan wajan dan spatula di tangannya. Seragam sekolahnya yang serasi dengan jilbab panjang terlihat rapi, namun sedikit kusut karena aktivitas memasak yang ia lakukan dengan cekatan. Aroma nasi goreng yang ia masak mulai menyebar ke seluruh ruangan, membangkitkan selera makan. Regan, yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah, tergoda oleh aroma tersebut. Dia mengenakan kemejanya dengan tergesa-gesa, sambil sesekali mencium aroma sedap yang makin kuat. Wangi sekali. Masak apa si bocil? Gumamnya sendiri, rasa penasaran bercampur bangga menggelayuti hatinya. Menghampiri dapur, Regan mendapati Zevana sudah menyelesaikan masakannya dan kini sedang menyajikan nasi goreng di atas dua piring. Sambil mengambil posisi di meja makan, ia tidak bisa menyembunyikan senyum tipis yang terukir di wajahnya, melihat bagaimana gadis muda itu menunjukkan keterampilannya. Benar-benar bocil yang siap menjadi istri, ucap Regan tanpa sadar. Pujian itu terlontar dari kekaguman yang mendalam akan kemandirian Zevana. Zevana, yang mendengar komentar tersebut,
hanya tersenyum malu dan membalas dengan tatapan yang sulit diartikan. Zevana bukan bocil lagi ya, masa udah jadi istri dibilang bocil, kata Zevana. Bagiku kamu tetap bocil, ya bocah SMA. Selama kamu masih sekolah kamu tetap bocah di mataku, kata Regan. Islah, sebentar lagi juga Zevana bakalan ujian kelulusan. Awas aja nanti kalau kakak masih bilangin Zevana bocil, Zevana sunat nanti kakak, ancam. Zevana, kamu ketularan mama ya. Ngancamnya. Mengerikan, kata Regan. Hahaha, udah ah. Mau sarapan dulu, keburu om. Chico jemput, kata Zevana. Mereka berdua kemudian duduk berhadapan, menikmati sarapan yang dibuat dengan penuh kasih. Begitu nasi goreng masuk ke dalam mulut Regan, Regan sedikit terkejut dengan rasa masakan Zevana. Kenapa bocil ini pandai sekali memasak, semua masakan tak enak, batin Regan dalam hatinya. Zevana melirik Regan, lalu bertanya. Gimana rasa nasi goreng buatan Zevana, enak kan? Tanya Zevana pada Regan. Ya, lumayanlah, jawab Regan tanpa menunjukkan ekspresi bahwa ia sangat menikmati nasi goreng buatan sang istri. Zevana mengerucutkan bibirnya, cemberut. Masa iya nasi goreng buatan Zevana cuma dibilang lumayan? Padahal kalau di rumah pada muji nasi goreng buatan Zevana loh, katanya. Regan menahan senyumnya, Lia. Iya, aku akui. Nasi goreng buatanmu enak, ucap Regan. Yes, akhirnya diakui juga. Serunya. Mereka pun melanjutkan makan paginya. Sesekali mereka tertawa lepas atas cerita-cerita ringan yang mereka bagikan. Atmosfer hangat dan kebahagiaan sederhana itu menghiasi pagi mereka, sebelum Zevana harus berangkat ke sekolah dan Regan memulai aktivitasnya di hari itu. Beberapa saat kemudian Chico datang. Begitu pintu terbuka, Chico langsung menghampiri meja makan. Wih, ada nasi goreng nih. Kelihatannya enak, kata Chico. Tentu saja enak, nasi goreng buatan Zevana selalu menjadi favorit di rumah, sahut Zevana yang keluar dari kamarnya dengan menggendong tas ransel kesayangannya. Wah, kalau gitu saya wajib cobain nih. Mana jatah buat saya nona? Tanya Chico. Yah, sayang banget Zevana cuma bikin 2 porsi aja. Besok lagi ya, Zevana buatkan untuk Om Chico juga, ujar Zevana. Yah, untung aja saya lagi nggak ngidam nona. Kalau saya lagi ngidam bakalan ngences anak saya. Karena gak makan nasi goreng buatan nona, kata Chico. Kening Zevana berkerut. Emangnya ada ya suami ngidam? Kan yang hamil itu istri, tanya Zevana dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Chico mengangguk seraya tersenyum. Seraya berjalan menuju ruang tamu yang hangat, Chico berniat menceritakan mengenai fenomena yang tidak biasa. Chico, dengan mata berbinar-binar, menceritakan pengalaman omnya yang unik selama kehamilan istrinya. Ada dong nona, om saya aja ngidam padahal istrinya yang hamil. Istrinya sih santai makan bebas, lah om saya dia malah mual-mual, gak selera makan, muntah, bahkan wajahnya sampai pucat gitu, jawabnya. Semangat. Zevana terperangah mendengar cerita itu, matanya terbelalak dan mulutnya sedikit terbuka. Hah, bisa gitu ya? Ujarnya tak percaya, tanda tanya besar menghiasi wajahnya. Chico mengangguk lagi, menambahkan, Lia, bahkan kadang om saya yang lebih parah gejalanya daripada istrinya. Makanya, kadang-kadang istri om saya yang harus ngurusin om saya yang lagi ngidam itu. Sementara Zevana masih mencerna informasi baru ini, Chico tertawa kecil melihat ekspresi kaget Zevana. Yah, untung aja saya lagi nggak ngidam nona. Kalau saya lagi ngidam bakalan ngences anak saya, karena gak makan nasi goreng buatan nona, canda Chico. Mencairkan suasana. Zevana pun tersenyum, menggelengkan kepala sambil tertawa ringan. Wah,
Zevana nggak ngangka bisa ada cerita kayak gitu. Dunia ini memang penuh kejutan ya, Om Chico, sahutnya, masih dengan rasa takjub yang tersisa di wajahnya. Chico hanya mengangguk, senyumnya lebar. Detik berikutnya Regan keluar dari kamarnya setelah mengambil beberapa berkas. Ayo berangkat. Sudah jam berapa ini? Nanti. Zevana telat, ajak Regan. Mereka pun berlalu pergi mengantarkan Zevana sekolah terlebih dahulu. Setelah sampai, Chico menghentikan mobilnya. Zevana mencium punggung tangan sang suami. Kini Regan sudah mulai terbiasa dengan hal ini dan menjadi rutinitas mereka setiap kali Zevana ataupun Regan akan pergi. Belajar yang benar, jangan pacaran, kata Regan. Zevana mengeritkan dahinya, siapa juga yang pacaran? Pacaran itu gak boleh, haram, balas Zevana. Jangan terlalu dekat dengan pria lain, meskipun di sekolah, kamu tetap berstatus istriku, tambah Regan. Zevana memutar bola mata malas, Lia bawel, Zevana tahu batasan. Lagian Zevana gak dekat-dekat cowok kok. Malah yang suka dideketin cewek tuh Kak Regan loh, buktinya aja tante menor ngedeketin kakak. Terus, mepet terus, balas Zevana. Tapi kan aku tidak menghiraukannya, kata Regan. Apa bedanya sama Zevana? Zevana juga gak menghiraukan cowok yang mendekati Zevana, balas Zevana. Jangan berbohong Zevana, aku bahkan melihat kamu sering mengobrol dengan teman priamu itu, kata Regan. Kening Zevana berkerut, siapa? Dion kah? Ya Allah. Dion mah sahabat Zevana kak, kata Zevana. Kamu dengar Zevana, tidak ada persahabatan murni antara laki-laki dan perempuan. Pasti salah satu di antaranya menyimpan rasa, dan itu bisa terjadi di antara kalian, ucap Regan. Hah? Apaan sih kak? Orang Zevana tak menyimpan rasa ke Dion kok, biasa aja. Kakak mah terlalu berlebihan, ujar Zevana. Kamu mungkin tidak menyimpan rasa untuknya. Lalu bagaimana dengan dia? Kata Regan. Zevana mengangkat bahunya, mana Zevana tahu. Udah ah, Zevana mau turun. Assalamualaikum, pamit. Zevana yang kemudian keluar dari mobil dan berlalu masuk ke sekolah. Hah? Apa iya Dion menyukaiku? Mustahil, gumam Zevana yang berjalan. Zev, tunggu, panggil Cila. Cil, mana Cecil? Kok tumben gak bareng? Tanya Zevana. Kebetulan hari ini gak bareng, kayaknya dia dianterin bokapnya deh, sahut Cilo. Zevana menganggukkan kepalanya. Mereka berdua pun masuk ke dalam kelas. Zev, ada PR ya? Duh gimana dong aku belum ngerjain, ucap Cila. Aku udah kok, jawab Zevana. Boleh nyontek gak Zev, please, mohon Cila. Zevana menghela napas, okelah untuk kali ini boleh. Tapi lain kali harus ngerjain di rumah. Harus disiplin, ucap Zevana. Siap Bu Guru, ujar Cila. Beberapa saat kemudian, Cecil pun datang. Wih, tumben rajin banget kamu Cil, pagi-pagi udah belajar aja, kata Cecil. Siapa juga yang belajar, aku lagi nyontek PR. Zevana tahu. Aku lupa kalau ada PR, kata Cila. Kening Cecil berkerut, hah, PR? PR apaan Cil? Emangnya kita ada PR ya? Tanya Cecil. Ada woi, buruan salin. Ini PR matematika, jam pelajaran pertama kita matematika loh, ucap Cila. What? Buset aku lupa dong. Zev, aku ikutan. Nyontek ya please, mohon Cecil. Besok jangan diulangi lagi ya, ucap Zevana. Siap Zevana cantik, ucap Cecil. Bersamaan dengan itu Dion pun datang. Ia menghampiri Zevana dan memberinya kotak bekal. Nih buat kamu Zev, kamu suka sandwich buah kan? Tanya Dion. Zevana mengangguk, makasih ya Dion. Kok kamu tahu sih aku suka sandwich buah? Tanyanya.
Tahu dong, apa sih yang aku gak tahu tentang kamu? Zev, ujar Dion. Dalam hati Zevana bergumam, kamu gak tahu kalau aku sebenarnya udah nikah Dion. Dion, kok cuma Zevana doang sih yang dikasih sandwichnya, untuk kita mana? Tanya Cila dan Cecil. Kompak. Dion menggauk kepalanya yang tidak gatal, untuk kalian ya. Duh maaf, lain kali deh aku bawain. Aku ingetnya yang suka sandwich buah cuma Zevana doang. Sih, kata Dion. Hadeh, emang dasar kamu niatnya ngasih Zevana doang sih, gak inget kita-kita, ya kan Sil, timpal Cila. Cecil pun mengangguk. Tuh kalian tahu, haha, tawa Dion. Dasar pelit, kata Cecil dan Cila. Bodoh amat. By the way kalian lagi nyatat apaan? Jangan bilang kalian lagi nyontek PR sama Zevana ya. Dasar pemalas. Ledek Dion. Bukan pemalas, kita tuh lupa kalau ada PR, ucap Cila beralasan. Beberapa saat kemudian bel masuk pun berbunyi. Begitu guru masuk, mereka semua belajar dengan fokus. Hingga akhirnya jam istirahat tiba. Kia menghampiri Dion. Dion, ke kantin bareng yuk. Ajaknya. Sorry, tapi aku mau bareng Zevana, tolak Dion. Ayok Zev, kita ke kantin, ajak Dion pada Zevana. Zevana melihat ekspresi wajah kecewa Kia, ia pun mengajak Kia pergi bersama-sama. Ayok Kia bareng. Aja ke kantinnya, ajak Zevana. Dion berbisik, kenapa ngajakin dia sih Zev, aku kan ngajakin kamu, ucap Dion. Lia, tapi kan aku ngajakin Kia, balas Zevana. Dion menghela napas, oke baiklah, kamu benar, ujar Dion. Regan duduk tegap di kursi kerjanya, matanya terpaku pada layar laptop yang memancarkan berkas-berkas digital. Jari-jarinya lincah mengetik, memindai laporan demi laporan yang masuk dari berbagai divisi. Cahaya dari jendela kantor yang besar menerangi wajahnya yang tampak serius, menunjukkan dedikasi dan fokus yang luar biasa terhadap pekerjaannya. Di sisi lain, perutnya berkeroncong, menandakan ia telah melewatkan waktu makan siangnya. Chico, asisten sekaligus sekretaris Regan, melangkah masuk ke ruangan dengan lembut. Tuan muda, sudah jam makan siang. Sebaiknya Tuan muda makan dulu, ucapnya. Dengan nada yang dipenuhi kekhawatiran. Regan hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Lia, sebentar lagi, sahutnya, masih asyik dengan mengecek laporan yang harus diselesaikan. Tuan muda mau makan di luar atau mau saya belikan saja? Tanya Chico, mencoba menawarkan opsi yang mungkin lebih praktis bagi Regan. Tolong belikan saya nasi kebuli, jawab Regan singkat, memberi tahu pilihan makanannya yang tampaknya sudah menjadi favorit. Baik Tuan muda, sahut Chico dengan patuh, sebelum bergegas meninggalkan ruangan untuk memenuhi permintaan Regan. Tinggal seorang diri, Regan mulai bergumam kecil, sebuah pertanyaan pribadi terlontar dari bibirnya, Zevana udah makan apa belum ya? Rasa khawatir tentang istrinya itu sejenak mengganggu konsentrasinya. Wajah Regan berubah, ada kelembutan yang muncul seiring dengan bayangan Zevana yang terlintas dalam pikirannya. Meski terpisah oleh pekerjaan, pikirannya tetap menyempatkan ruang untuk sang istri. Tunggu, kenapa aku tiba-tiba memikirkannya? Gumamnya. Gadis bawel itu, terkadang aku rindu ocehannya. Lanjutnya. Detik berikutnya Regan menggusap wajahnya, agrur. Apa-apa aku ini, kenapa malah bicara seperti itu? Kalau dia dengar pasti dia akan kepedean, ujarnya. Beberapa saat kemudian Chico datang dengan membawa pesanan Regan yakni, nasi kebuli. Tuan muda, ini pesanan Anda. Silahkan dinikmati, ucap Chico. Terima kasih Chico, ucap Regan. Sama-sama Tuan muda, dan setelahnya Chico keluar dari ruangan Regan, meninggalkan Regan di ruangannya. Saat keluar Regan berpapasan dengan Meisa. Cek,
Mau ngapain lagi mak lampir ke sini? Ini kalau dia sampai masuk ke ruangan tuan muda yang ada tuan muda tidak jadi makan, gumam Chiko. Hei, kamu. Di mana Regan? Tanya Meiza pada Chiko. Tolong Ibu Meiza, bicara yang sopan. Panggil. Tuan muda, jangan memanggil nama, tegur Chiko. Meiza menarik nafas, lalu membuangi. Baiklah. Di mana tuan muda? Apa dia sudah makan siang? Saya mau mengajaknya makan siang bersama saya, ucap Meiza. Tuh kan bener, pasti dia kesini mau ngajakin tuan muda makan, mending aku kerjain aja deh, batin Chiko. Dalam hatinya, oh, iya Ibu Meiza. Kebetulan tuan muda lagi makan di luar, ucap Chiko. Makan di luar? Di mana? Dengan siapa? Tanya Meiza penasaran. Di resto Italia, sepertinya sendiri, jawab Chiko. Berbohong. Kalau tahu dia makan di sana, aku tidak perlu repot-repot datang ke sini, gerutu Meiza, yang. Kemudian ia berlalu pergi. Begitu Meiza pergi, Chiko pun tertawa puas. Hahaha, lu cari dah tuh tuan muda sampai mampus, gak bakalan ketemu dah hahaha. Rasain gue kerjain, lagian suruh siapa ngerecokin tuan muda mulu. Asal lu tahu aja, tuan muda udah punya bini woi, bininya aja spek bidadari, ya kali modelan tante girang kayak lu. Mau ganggu rumah tangga mereka, big no, oceh Chiko. Chiko, kau kenapa? Bicara dengan siapa? Tanya Regan yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Tuan muda, itu tadi ada orang gila cucu tuan. Tuan mau kemana? Tanya Chiko. Bisa tolong ambilkan saya air mineral? Tanya Regan. Bisa tuan muda, tunggu sebentar saya ambilkan dulu, ucap Chiko dan Regan pun menganggukkan kepalanya. Setelah ini ia kembali ke ruangannya. Kenapa makanan ini tidak enak, malah lebih enak? Nasi goreng buatan si bocil, gumam Regan. Ah, aku ini kenapa sih? Ingat Regan itu hanya nasi goreng biasa, kamu bisa membuatnya, lanjutnya. Bagaimana bisa hanya karena nasi goreng buatanmu? Aku jadi terbayang-bayang wajahnya.